Selamat siang adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal-soal mengenai bab 5 ya, pola-pola hereditas. Kita masih terus melanjutkannya ya. Sekarang nomor 20 ya, kalian lihat soalnya. Di sana katanya jari keempat atau jari manis pada manusia itu dapat lebih panjang atau lebih pendek daripada jari kedua atau telunjuk. Nah, jari telunjuk yang pendek diduga dihasilkan oleh suatu gen yang dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan. Nah, yang ini kalian harus tahu dulu ya. Jadi kalau gen dominan yang ditentukan oleh jenis kelamin, jadi dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan, artinya adalah misalkan kita buat gen jari telunjuk pendek ini dengan T aja ya, huruf T ya. Oke. Berarti pada laki-laki misalkan T besar, maka dia akan jari telunjuknya pendek ya. K besar, K kecil, telunjuknya pendek karena ada K dominan. Ya besar, yang K besar maksudnya ya. Oke. Nah, sedangkan K kecil, maka ini jari telunjuknya panjang. Nah, bedanya di heterozigot dengan perempuan, karena perempuan resesif tadi kan ya. Berarti kalau bisa pada perempuan nih, T besar, kok jadi K tadi ya, itu T besar, berarti pada perempuan itu berjari telunjuk pendek. Sedangkan yang heterozigot ini yang bedanya nih ya, T besar, T kecil pada perempuan, maka dianya jari telunjuknya lebih panjang. Sedangkan T kecil, jari telunjuknya panjang. Ngerti ya? Jadi perbedaannya cuma di heterozigotnya saja. Pada laki-laki bila heterozigot, maka karena ada T dominan, maka dia berjari telunjuk pendek. Pada perempuan, karena dianya resesif, berarti kalau ada T besar, T kecil, berarti jari telunjuknya panjang. Ya, oke ngerti sampai situ? Kita lanjutkan lagi. Keadaan jari anak-anaknya dan frekuensinya dari perkawinan laki-laki berjari pendek heterozigot dengan perempuan berjari pendek. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kalau saya buat parental pertamanya ya. Jadi katanya laki-laki berjari pendek heterozigot, berarti genotipnya adalah T besar, T kecil. Oke ya. Oke, kemudian perempuan katanya berjari pendek. Ya, kalau dia berjari pendek berarti dia harus dominan homozigot ya, homozigot dominan berarti dia T besar, T besar. Saya tulis ininya ya, kromosom perempuan sama laki-lakinya. Jadi laki-laki tadi X, Y, T besar, T kecil. Sedangkan perempuannya adalah X, X, T besar, T besar. Ngerti ya? Oke, sampai situ. Nah, kemudian kita buatlah menjadi gametnya. Karena gametnya yang laki-laki yang heterozigot, maka itu ada gametnya ada 4 ya, yang laki-laki yaitu X T besar, X T kecil, Y T besar, dan Y T kecil. Sedangkan perempuan yang homozigot semua nih ya, berarti cuma satu gametnya yaitu X T besar. Oke, sampai situ ngerti ya? Nah, kita gabungkan yang ini ya. Jadi yang pertama itu adalah X T besar, berarti ini perempuan bertelunjuk pendek, benar ya? Kemudian X T besar, T kecil yang kedua ini berarti itu perempuan karena X ya. Itu berjari telunjuk panjang ya. Oke. Kemudian yang ketiga XY T besar itu berarti laki-laki telunjuknya pendek. Dan yang keempat XY T besar T kecil laki-laki bertelunjuk pendek. Ya, jadi laki-laki semuanya telunjuknya pendek, sedangkan perempuan setengah yang jadi telunjuknya panjang, setengah jadi telunjuknya pendek. Berarti jawabannya adalah B ya. Semua anak laki-laki berjari pendek, sedangkan anak perempuan setengah berjari panjang dan
setengah berjari pendek. Oke ya, sampai situ ngerti ya? Oke, lanjut ke nomor 21. Dikatakan kelainan dan penyakit genetik pada manusia itu dapat disebabkan oleh titik. Oke, kalian harus tahu kelainan dan penyakit genetik itu karena penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia ya, misalkan contohnya albinisme ya, atau tubuh yang tidak memiliki melanin, itu adalah kelainan genetik ya. Kemudian ada penyakit genetik, penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Contohnya misalkan hemofilia ya, atau anemia sel sabit ya. Nah, kelainan dan penyakit genetik ini disebabkan karena perubahan materi genetik atau DNA atau mutasi. Khususnya biasanya ya mutasi kromosom. Ya. Nah, mutasi kromosom, kalian bisa lihat video saya tentang mutasi ya. Mutasi kromosom itu nanti ada dua, yaitu mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom, dan yang kedua adalah mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Nah, kalau lihat di sini, ada perubahan jumlah kromosom, benar ya. Kemudian B, perubahan struktur kromosom, benar juga. C, mutasi, benar karena mutasi ini yang menyebabkan terjadinya kelainan dan penyakit genetik ya. Kalau D yang pindah silang itu salah ya. Pindah silang itu menyebabkan terjadinya rekombinasi genetik nantinya ya. Oke. Jadi jawaban A, B, C, E jawaban. Oke. Jadi kalau saya milih di sini itu saya jawab C. Karena apa? C itu sudah termasuk di dalamnya perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Kalau yang D salah. Kita lanjutkan soal nomor 22. Fibrosis sistik merupakan penyakit yang ditandai dengan penumpukan lendir atau mukus pada tubuh, misalnya pada saluran pernapasan penderitanya. Fibrosis sistik diwariskan melalui alel homozigot resesif. Oke, sampai situ ya. Jadi kalian harus tahu bahwa fibrosis sistik ini disebabkan oleh alel resesif autosom. Jadi dia tidak tertaut pada sel kelamin, tetapi tertaut pada sel tubuh atau autosom. Ya. Nah, bila seseorang menderita penyakit fibrosis sistik ini, ya, ini bukan penyakit menular ya, ini adalah kelainan genetik ya. Biasanya kita memakai huruf C. C itu dari kata sistik ya. Oke. Nah, biasanya kalau C besar, genotipnya C besar, maka normal. Atau yang heterozigot, C besar, C kecil. Dia juga normal, dia tidak menderita penyakit ini ya. Tetapi seorang kalau memiliki alel resesif ya, C kecil, biasanya dia merupakan penderita dan letal atau menyebabkan kematian ya. Karena apa? Karena lendir-lendir di dalam tubuh itu menjadi kental dan lengket sehingga menghambat sejumlah saluran yang ada di tubuh ya. Penderita ini lebih rentan tertular infeksi. Oke. Terdapat kelainan gen yang mengatur aliran air dan garam di dalam sel penderita. Ya. Lendir itu seharusnya di dalam tubuh kita seharusnya cair dan licin karena digunakan untuk lumas, ya. Oke. Jadi ingat penderitanya adalah C kecil genotipnya, ya. Nah, ini bisa dialami saat waktu lahir, bisa ya, itu langsung mengakibatkan kematian ya, letal. Tapi saat beranjak dewasa juga bisa dimulai menderita penyakit ini ya. Nah, dari soalnya katanya bila seorang laki-laki fibrosis sistik menikah dengan seorang perempuan tanpa penyakit dan latar belakang fibrosis sistik di keluarganya, maka kemungkinan anaknya merupakan karier adalah. Jadi ini karena tidak bertautan dengan kromosom kelamin, jadi saya tulis aja ya. Jadi
P1-nya laki-laki penderita, berarti dianya adalah C kecil disilangkan dengan wanita yang tanpa ada latar belakang penyakit ini. Jadi C besar normal, tidak karier sama sekali, ya. Oke. Nah, gametnya dari yang laki-laki itu adalah C kecil, gametnya dari perempuan adalah C besar. Jadi kalau kita satukan gametnya, maka hasilnya F1 adalah C besar, C kecil. Ya. Nah, jadi ini 100% anaknya adalah karier. Ya. Karena semuanya pasti mengandung C kecil. Ya. Tapi semuanya normal, hasilnya C besar, C kecil. Jadi kalau lihat di sini katanya kemungkinan anaknya merupakan karier itu adalah, kita jawab D ya, 1 atau 100%. Oke. Nomor 23, seorang laki-laki penderita buta warna dapat dipastikan mewarisi gen buta warna dari titik-titik. Oke, nah buta warna itu adalah kelainan atau penyakit genetik yang tertaut pada kromosom X. Ya, jadi ini tertaut pada kromosom kelamin X khususnya dengan pewarisan alel resesif. Ya, oke. Nah, seperti kalian ketahui bahwa laki-laki, seorang anak laki-laki, dia akan mendapatkan kromosom X dari ibunya dan kromosom Y dari bapaknya. Ya, jadi karena buta warna ini adalah kelainan yang tertaut pada kromosom X, sedangkan anak laki-laki mendapatkan kromosom X dari ibunya saja, maka pasti seorang anak laki-laki mewarisi gen buta warna dari ibunya saja. Ya, jadi jawaban nomor 23 adalah B.